Kita telah membahas bagaimana menyatakan rencana atau niat dalam bahasa Inggris dengan menggunakan ungkapan will plus verb 1, going to plus verb 1, dan would like to plus verb 1 pada pembahasan sebelumnya. Nah, pada pembahasan kita kali ini, kita akan lebih mengembangkan sedikit perbedaan antara will atau going to. Kedua kata ini, will dan going to, sama-sama berarti akan. Akan tetapi, ada perbedaan mendasar di antara keduanya. Seperti kita lihat pada penjelasan berikut ini, will and going to are both used to express future actions or stating plans or intentions. Jadi, will dan going to ini keduanya digunakan untuk menyatakan action atau tindakan di masa yang akan datang, atau untuk menyatakan rencana atau niat. Sebagai contoh, kita melihat Hilda will improve her English. Hilda akan memperbaiki bahasa Inggrisnya. Di sini kita menggunakan will plus improve, verb satunya dari memperbaiki. Selanjutnya kita lihat kalimat berikutnya. Hilda is going to improve her English. Hilda akan memperbaiki bahasa Inggrisnya. Di sini kita melihat penggunaan going to juga ditambah dengan improve, verb 1 dari memperbaiki. Nah, kedua kalimat ini kelihatannya sama-sama berarti akan. Hilda akan memperbaiki ulangan bahasa Inggrisnya yang jelek. Tetapi, mari kita lihat bagaimana selanjutnya. Will versus going to. Nah, kita lihat sekarang will dulu ya. Will itu digunakan untuk menyatakan keputusan yang diambil pada saat kita berbicara atau keputusan yang diambil tanpa direncanakan sebelumnya. Misalnya, I'm hungry now. I think I will find something to eat. Nah, ini contoh ketika saya mengatakan saya lapar sekarang. Nah, pada saat itu saya memutuskan saya akan mencari sesuatu untuk dimakan. I will find something to eat itu merupakan instant decision atau keputusan yang diambil pada saat itu, pada saat kita merasa lapar. Maka will find itu menyatakan niat dia atau rencana dia untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan, yang diputuskan atau direncanakan pada saat itu. Sedangkan going to, kita lihat going to contohnya seperti apa. Going to itu menyatakan rencana yang sudah ada sebelumnya, yang memang sudah dibuat sebelumnya, dan itu kita ungkapkan. Misalnya, I'm going to the beach with my friends next week. We've discussed about this. Saya akan pergi ke pantai dengan teman-teman saya minggu depan. Kami sudah mendiskusikan atau kami sudah membahas tentang hal ini. Berarti sebelum diputuskan untuk pergi minggu depan, mereka sudah membahas. Berarti ini sudah ada rencana sebelumnya. Maka digunakanlah going to, bukan will. Jadi di sini kita bisa lihat perbedaan antara will dan going to. Meskipun kedua-duanya berarti akan, tetapi will itu digunakan untuk menyatakan keputusan yang diambil untuk melakukan sesuatu pada saat itu. Jadi tanpa direncanakan sebelumnya, tanpa ada pembahasan sebelumnya. Sedangkan going to itu juga menyatakan rencana atau niat melakukan sesuatu, tetapi sesuatu yang sudah dibahas sebelumnya atau sudah ada pembahasan sebelumnya, pembicaraan sebelumnya. Selanjutnya lagi tentang will dan going to, perbedaannya kita lihat. Will itu juga digunakan untuk memprediksi atau meramalkan tanpa ada bukti.
Jadi kita bisa mengatakan sesuatu akan terjadi tanpa ada bukti yang kuat. Misalnya, I think it will rain this afternoon, so I will take an umbrella to school. Saya pikir mau hujan nanti sore, jadi saya akan membawa payung ke sekolah. Ini meskipun tidak ada tanda-tanda mendung atau tanda-tanda awan yang gelap ya, tapi karena biasanya hujan di sore hari, so I think it will rain, akan hujan, jadi saya membawa payung ke sekolah. I will take an umbrella to school. It will rain, itu dua-duanya menunjukkan perkiraan tanpa ada bukti ya, jadi akan hujan tanpa ada bukti, tapi dia bersiap-siap, maka dia akan membawa payung. Maka di sini digunakan will. Selanjutnya, going to. Going to itu menyatakan sesuatu yang ada bukti kuat ya, bukti nyata. Misalnya, look at the thick black cloud, it's going to rain. Coba lihat awan yang gelap dan tebal. It's going to rain. Akan hujan. Di sini digunakan going to rain karena apa? Karena sudah ada fakta, sudah ada bukti bahwa langit gelap, awan tebal, itu akan hujan. Jadi di sini digunakan going to, bukan will. Nah, selanjutnya kita kembali ke pernyataan sebelumnya tentang Hilda. Hilda will improve her English. Dan Hilda is going to improve her English. Nah, kita lihat di sini bagaimana penjelasannya. Dalam Hilda will improve her English, dalam kalimat ini, kita bisa mengatakan bahwa ketika guru membagikan hasil ulangan kepada Hilda, Hilda melihat bahwa ulangannya dapat C. Jadi, at that moment, pada waktu itu, she decided, I will improve my English. When the teacher gave back the result of the test, Hilda found out that she got a C. So, at that moment, she decided, I will improve my English. Ini contoh bahwa Hilda mengambil keputusan pada saat itu, pada saat dia menerima hasil ulangannya yang jelek. Dan dia memutuskan dia akan memperbaiki bahasa Inggrisnya. Maka dia mengatakan, I will improve my English. Nah, bagaimana dengan Hilda is going to improve her English? Hilda akan memperbaiki bahasa Inggrisnya. Di sini penggunaan going to-nya seperti apa? Nah, kita lihat. Ketika dia mengatakan I will improve my English tadi, lalu temannya bertanya, Hilda would improve her English. How are you going to do that? Nah, kira-kira bagaimana caranya kamu memperbaiki bahasa Inggris kamu? Lalu Hilda menjawab bahwa I'm going to study harder. I'm going to take an English course. I'm going to learn more vocabularies. Jadi ini semua rencana yang akan dilakukan Hilda untuk memperbaiki bahasa Inggrisnya. Lalu kenapa di sini Hilda menggunakan kata going to? Karena sebelumnya pada saat ulangan dibagi dan dia melihat hasilnya yang jelek, dia berencana memperbaiki. Jadi memang sudah ada niat, sudah ada rencana di kepalanya atau di hatinya bahwa dia akan memperbaiki. Nah, setelah itu diperkuatlah rencana itu dengan tindakan I'm going to study harder, I'm going to take an English course, I'm going to learn more vocabularies. Nah, di sini going to study, going to take an action, going to learn more vocabularies menunjukkan adanya keputusan atau adanya rencana yang sudah dia buat sebelumnya. Jadi, disinilah perbedaan antara will dan going to, yang meskipun keduanya berarti akan dan digunakan untuk menyatakan rencana, tetapi ada perbedaannya, yaitu saya ulangi sekali lagi, Bu Gita ulangi sekali lagi bahwa will itu digunakan pada saat memutuskan sesuatu pada saat itu ya.
instant decision, tanpa ada pembahasan sebelumnya, tanpa ada rencana. Sedangkan going to itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang memang sudah pernah direncanakan atau sudah dibahas sebelumnya. Lalu will digunakan untuk menyatakan sesuatu yang merupakan ramalan atau prediksi dan tidak memerlukan atau tidak ada bukti yang kuat atau fakta yang kuat. Contoh tadi, karena biasanya sore hujan, dia mengatakan I think it will rain, tanpa ada awan mendung, tanpa langit gelap. I think it will rain this afternoon, so I will bring an umbrella to school. Saya akan membawa payung ke sekolah. Jadi belum ada bukti yang kuat, makanya dia mengatakan dengan will. Sedangkan look at the sky, look at the cloud, coba lihat awannya, a thick black cloud, awan yang tebal dan hitam. It's a sign, itu tanda bahwa akan hujan, maka dikatakan it is going to rain. Jadi seperti itu perbedaan antara will dan going to.